Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sukihoto Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini Bante mau bahas, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk berkaitan dengan topik yang kemarin ya. Jadi ada beberapa yang WA ke kami. Yang pertama adalah, Bante, bagaimana kalau suami tidak memberikan penghasilan kepada istri karena penghasilan istri lebih besar? Nah, jadi ya memang Bapak Ibu, ya di zaman sekarang ini, ya mungkin terutama di kota-kota besar ya, kita tahu bahwa ya suami dan istri sama-sama kerja. Nah, kadang-kadang karena mungkin ya istri lebih cekatan, lebih lincah gitu ya, jadi lebih memiliki karir yang lebih bagus daripada suami kadang-kadang. Sehingga terkadang adalah penghasilan istri lebih besar daripada suami ya. Nah, pertanyaan di sini, bagaimana kalau misalnya sang suami tidak memberikan penghasilan kepada istri? Nah, sebaiknya kalau misalnya walaupun istri kita punya gaji yang besar, tetapi ada baiknya untuk pengelolaan dana rumah tangga. Ya, sebaiknya dibagi bersama-sama. Misalnya untuk pengeluaran anak sekolah, pengeluaran listrik dan seterusnya. Jadi dibagi ya. Jadi dengan ini maka keluarga kita, kehidupan keluarga Anda akan lebih seimbang dan lebih baik tentunya ya. Jadi yang pertama di sini dari Bante saraninnya adalah tetap membagi ya, walaupun penghasilan dari suami kecil dan istri lebih besar, ya tetap membagi pos pengeluaran untuk ya kebutuhan bersama-sama. Ya, jadi di sini adalah membagi. Dan yang kedua adalah bagi mungkin istri yang mungkin memiliki penghasilan lebih ya, lebih besar di sini. Nah, kalau bisa juga tetap menghormati suaminya. Ya, jangan mentang-mentang misalnya istrinya direktur, suaminya hanya manajer, kemudian semena-mena ya, semena-mena di rumah. Nah, jadi kalau bisa walaupun dari sisi karir istri lebih tinggi daripada suami, tetap harus menghormati suaminya ya, harus menghormati suaminya. Di dalam peraturan mengenai kebikuan ya, kebikuan di situ disebutkan dalam satu teks bahwa ada satu pasal di mana seorang bikuni walaupun dia memiliki wasa yang banyak, tetapi ketika dia bertemu dengan Bante yang baru ditabis, ya mungkin baru ditabis beberapa jam atau ya kita bilang lah berapa hari. Nah, maka si bikuni yang tadinya sudah senior ya harus tetap beranjali ya. Nah, jadi sebagai istri tidak ada salahnya walaupun kita punya karir yang lebih tinggi, tetapi kita tetap menghormati suami Anda di rumah karena tidak ada salahnya menghormati orang yang Anda cintai ya. Jadi nggak ada salahnya di situ ya. Jadi jangan sampai ketika kita punya karir begitu besar ya, Anda punya karir begitu besar sampai menjelek-jelekan suami dan istilah kasarnya mencapakan lah suami Anda ya. Jadi walaupun karirnya lebih tinggi, ya sebaiknya bisa mengatur karir dan mengatur rumah tangga ya. Dan yang kedua, sebaiknya juga bagi yang seperti itu adalah profesionalitas. Jadi mungkin di rumah Anda adalah istri, di kantor Anda adalah direktur. Sehingga ketika Anda pulang rumah, status kita berubah. Status dari direktur tadi berubah menjadi istri, ya kan? Nah, begitu juga ketika Anda di kantor, status istri yang tadi berubah menjadi direktur. Jadi,
ada kita bilang hiduplah di present moment, ya hiduplah saat ini. Jadi ketika kita datang ke rumah, kita harus menjadi istri misalnya. Ketika Anda ke kantor, jadilah direktur yang bagus. Nah, jadi dengan cara ini, maka apa ya, ya Bante yakin nggak banyak masalah-masalah yang timbul atau problem yang timbul antara Anda dengan suami Anda. Ya, jadi ini yang poin dari saya. Yang kedua adalah Bante, bagaimana kalau mertua yang nggak sayang sama istri? Ya, kadang-kadang kok mertua nggak sayang sama istri? Terutama mama-mama mertua ya. Kenapa nggak sayang sama istri? Karena mama mertua nggak mau lepas anaknya, ya kan? Nggak mau lepas anaknya untuk disayang sama wanita yang lain. Let's say istri, ya kan? Seorang ibu tetap bagaimanapun akan menganggap Anda adalah anak dia, ya kan? Misalnya seorang mama mertua akan menganggap si suami, si cowok adalah anak dia. Dan kali ini si anak yang dia sayang ini adalah menikah dengan istri yang lain. Dengan istrinya ya, dengan pacar dan menjadi istri sekarang. Nah, sehingga kadang-kadang karena begitu sayang, begitu melekat sama sang anak, ya kadang-kadang timbul ya seperti apa ya? Ya kita bilang lah cemburu, sehingga kadang-kadang dia menganggap istri Anda itu apa ya, sebagai saingan. Anda si suami akan lebih sayang tentunya sama istrinya, dan mamanya akan merasa, aduh, saya merasa apa ya, kurang kasih sayang daripada anak yang sudah berkeluarga. Nah, kadang-kadang perasaan ini pada akhirnya ya sebagai manusia mereka biasa akan jutek gitu ya. Akan jutek, tentunya yang dicari adalah istri Anda. Dulu anak saya begitu dengar-dengaran, gara-gara menikah sama ini nih, ya kan, jadilah keras kepala dan seterusnya. Ya, padahal ya itu, ya jadi akan dianggap istri itu akan dianggap apa ya, sebagai em, apa ya, pelaku daripada apa yang Anda lakukan, ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, nah di sini untuk mertua dan anak mantu ya. Di sini yang kita perlu lihat adalah bagaimana keakuan kita kembali ya. Bante sudah berapa kali menyampaikan keakuan kepada Anda, dan mungkin yang gampang adalah ya seperti ini ya. Kalau misalnya ini adalah gelas dan ada tutup, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, ini adalah gelas dan ada tutup. Selama tutup dari gelas ini kita nggak buka, bisa nggak kita isi air yang baru? Nggak bisa. Ya, selama gelas ini tutupnya kita nggak buka, kita nggak bisa isi air yang baru, pun air yang lama nggak bisa keluar. Ya, jadi sama dengan mungkin pada hari ini, kalau misalnya kita sebagai apakah menantu, apakah mertua, ya kadang-kadang kalau terlalu keras, terlalu kaku, ya sama seperti gelas yang tertutup ini. Kebaikan daripada mertua tertutup gelas. Kebaikan dari anak menantu nggak bisa masuk karena ditutup sama mertua. Nah, jadi kalau sama-sama keras ya ibarat seperti gelas yang tertutup ini ya. Sehingga ya akan sulit bagi kita untuk memiliki hubungan yang harmonis. Sehingga bagaimana Bante caranya biar sama-sama bisa harmonis? Ya sudah, tutup gelasnya dibuka. Ya kan, tutup gelasnya dibuka sehingga ya air yang di dalam gelas bisa diminum, dan air kalau gelasnya sudah habis bisa diisi ulang ya. Jadi sama dengan hati Anda, jangan tutup hati Anda terlalu padat ya kan. Oh, nggak mau maafin orang, pokoknya dia yang salah bukan saya ya kan, nggak mau maafin orang, keras. Nah, itulah yang menyebabkan banyak sekali apa ya, pertengkaran yang jadi, cekcok dan seterusnya. Sehingga
Nah, kalau bisa ya masing-masing kita membuka hati Anda ya. Masing-masing membuka hati dan masing-masing ya mengurangi ego. Berikutnya adalah apa istri harus berusaha berobat untuk punya anak dengan kondisi suami yang tidak kasih nafkah? Ya, apakah sang istri harus berusaha berobat untuk punya anak? Maksudnya ini Bante kurang tangkap. Nah, kalau misalnya dalam hal pengobatan dan suami memang tidak punya nafkah, tetapi istri mungkin punya, ya silakan, ya kan? Tentunya yang ada saling menunjang, ya. Jadi kalau misalnya istri ada lebih, ya apa salahnya dia sharing kepada suaminya, ya. Termasuk di sini adalah kepunyaan atau di sini uang, ya. Di sini uang. Berikutnya ada juga pertanyaan, ini di luar topik ini. Namo Buddhaya Bante, saya mau tanya ciri-ciri seseorang yang telah mencapai pencerahan atau kesucian. Ini susah dijawab ya. Kalau orang yang sudah mencapai kesucian adalah kalau misalnya kita sebagai makhluk biasa memiliki loba, dosa, moha, ya. Orang yang sudah mencapai kesucian bagaimana Bante? Sama, yaitu lobahnya ditambah kata a. Jadi aloba, adosa, amoha. Tidak lagi serakah, tidak lagi benci, tidak lagi memiliki kebodohan batin. Sehingga itu adalah orang yang sudah mencapai ciri-ciri orang yang mencapai kesucian. Tetapi yang paling gampang kalau misalnya kesucian itu ada banyak, yang kita bilang yang paling kita bisa lihat, yang paling awal adalah sotapana ya. Sotapana di mana sotapana akan menghilangkan tiga belenggu. Tiga belenggu. Kalau kita pernah baca Ratana Sutta, yaitu menghilangkan yang pertama silabata paramasa, yaitu upacara, ya, upacara ritual yang dapat menyelamatkan diri Anda. Jadi kalau kita masih berpegang pada ritual-ritual, ya masih kita percaya bahwa dengan saya melakukan ritual ini, maka saya akan selamat. Dengan saya melakukan ritual ini, maka saya akan masuk surga. Dengan saya melakukan ritual ini, maka saya akan ping'an. Nah, jadi dengan cara yang seperti ini, kalau kita masih memiliki kepercayaan dengan ritual-ritual tadi, nah berarti ciri yang pertama kita belum mencapai kesucian. Ya, ciri yang pertama berarti kita belum mencapai kesucian. Kalau kita masih memegang yang seperti itu. Ya, baru yang kedua, bagaimana kita mengurangi keakuan kita, ya kan? Keakuan kita. Jadi bagaimana kita mengurangi keakuan kita. Yang ketiga adalah bagaimana Anda berusaha mengurangi kesalahan-kesalahan atau kejahatan-kejahatan loba dosa moha di dalam diri kita. Jadi tiga yang ini yang awal. Yang awal kalau misalnya kita sudah mematahkan tiga belenggu ini, ya dikatakan sudah mencapai kesucian yang tahap paling pertama, yaitu sotapana. Jadi sotapana kita memiliki mulai pandangan benar dan juga memiliki sada atau keyakinan. Makanya Bapak Ibu sudah bisa mencapai sotapana. Keyakinannya tak tergoyahkan lagi. Ya, di sana dikatakan keyakinan tak tergoyahkan lagi. Kalau masih misalnya ketika Anda ada utang, terus teman Anda tawarin, sudahlah saya bayarin utang kamu tapi kamu pindah agama dan Anda pindah. Berarti itu belum sotapana ya. Nah, tetapi sotapana itu adalah ya mereka teguh, yakinannya sudah nggak bisa berubah lagi. Seperti kita bilang, kalau Bapak Ibu pernah Bante cerita mengenai Anatta Pindika, ya, di mana Anatta Pindika
dia pernah jatuh miskin, tetapi walaupun dia jatuh miskin, dia tidak berubah. Keyakinan terhadap Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha nggak berubah. Nah, sehingga yang seperti inilah dibilang mereka telah mencapai kesucian, yaitu Anathapindika Sotapanna. Ya, jadi seperti ini contohnya, memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan Bapak Ibu juga di rumah tentunya masih bisa memiliki mencapai tingkat kesucian yang awal, ya, yang awal bisa kalau Anda berusaha, ya. Kalau Anda berusaha, ketika ada ritual-ritual jangan diikuti ya. Kalau pakai ritual ini, oh nanti cepat kaya. Kalau ritual ini nanti begini dan seterusnya. Jadi usahakan untuk kita hindari. Ya, baik. Karena apakah ada pertanyaan seputar ini? Kalau misalnya tidak ada, nanti kita akan lanjut kepada topik untuk hari ini. Ya, sambil Anda mau bertanya masih boleh. Dan kalau misalnya Anda nggak bertanya, ya nggak apa-apa, bandek ke sini. Ya, jadi pada hari ini kita melanjutkan topik kepada arah selatan. Ya, di mana arah selatan itu melambangkan acarya atau guru. Ya, di dalam Sigalopada Sutta, tak lupa Buddha juga kasih tahu kita bagaimana cara kita menghormati, memperlakukan seorang guru, dan bagaimana seorang guru akan memperlakukan muridnya. Oke. Next slide. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, kalau misalnya kita ketemu dengan seorang guru, nah kita sebaiknya ya kan berdiri apabila ia datang sebagai rasa hormat. Nah, jadi yang pertama adalah ketika seorang guru datang, nah siswa yang baik adalah menyambut gurunya dengan berdiri dan bersikap ya yang sopan, atau di sini kadang-kadang kalau kita di negara Buddhis ya bersikap anjali ya, merangkapkan kedua tangan. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang seperti ini ya di Thailand ya. Mereka anak-anak sekolah kalau ketemu dengan guru, nah mereka berdiri dan bersikap anjali seperti ini. Kadang-kadang juga em, apa? Kadang-kadang juga para guru juga mereka akan juga beranjali kepada kita. Jadi sebagai contoh kalau di sekolah Dharma Widya itu adalah sekolah Buddhis. Nah, anak-anak kalau ketemu guru ya, bukan ketemu Bante aja, ketemu guru, mereka akan berdiri dan mengucapkan Namo Buddhaya Pak, Namo Buddhaya Bu. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah tradisi bagaimana mereka memperlakukan guru mereka dengan baik ya. Oke, sekarang kita next slide yang kedua. Nah, salah satu Bapak Ibu ya, tugas seorang guru adalah tugas seorang guru kepada Anda adalah menunjukkan jalan ke surga. Ya, jadi seorang guru menunjukkan Anda jalan ke surga. Maksudnya jalan ke surga ini bagaimana? Seorang guru akan mengajarkan Bapak Ibu untuk menjadi orang yang baik dan seterusnya ya. Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang memiliki etika, moral, edukasi yang baik, sehingga diharapkan ini menjadi bekal Anda untuk menjalani hidup dan pada akhir hidup, nah kita bisa masuk surga. Ya, jadi tugas seorang guru adalah mengajarkan kita bagaimana masuk ke alam surga. Masalahnya muridnya bandel. Ya, masalah muridnya bandel, disuruh meditasi kabur. Nah, itulah bandel ya. Nah, makanya itu. Nah, next slide berikutnya adalah ya, seorang guru juga ya kan. Kalau seorang guru mengajar, maka diharapkan dengan memberikan perhatian apa yang sang guru katakan ya. Dalam hal ini, Bante seringkali ulang-ulang kepada anak-anak
adalah ketika Bapak Ibu guru Anda mengajar, tolong perhatikan. Ya, kemarin Bante sempat mengisi beberapa sekolah, beberapa katina di beberapa sekolah. Bante ingatkan ke anak-anak ya, anak-anak TK, anak-anak SD, kasih ingat bahwa ketika Bapak Ibu guru Anda mengajar, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan ketika Bapak Ibu Anda mengajar, Anda sambil main handphone. Ya, karena kenapa? Kalau kita memperhatikan apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, ini adalah termasuk karma baik. Kenapa karma baik? Karena yang pertama, kita menghormati Bapak Ibu guru kita ya, atau kita menghormati guru kita. Nah, yang kedua, kita mendapatkan arahan daripada guru ini. Bante dulu waktu pernah kami kuliah ya, kuliah S2, saya punya profesor bilang begini kepada kita di kelas ya. Profesor saya bilang, kalian harusnya merasa beruntung sebagai mahasiswa. Kita bingung, kenapa ya? Apakah beruntung karena sering dikasih tugas sama profesor? Profesor ini bilang ke kami, kalian harus merasa beruntung. Kenapa? Kalian bayar saya, maksudnya bayar profesornya, hanya waktu itu kami bayar SKS kurang lebih sekitar 600 ribuan. Hanya 600 ribu untuk satu semester, 6 bulan. Sedangkan untuk mendapatkan gelar profesor saya butuh bertahun-tahun. Belajar secara teori, sekolah S1, S2, S3, mengajar, sampai dapat gelar profesor. Baru ketemu kita untuk mengajar. Jadi profesor saya bilang, yang kalian bayar adalah untuk mempersingkat waktu. Ya, mempersingkat waktu belajar. Kita hanya belajar 1 semester, tetapi mendapatkan ilmu dari orang yang sudah memiliki experience atau pengalaman sekitar 30 tahun. Nah, jadi inilah yang kita bilang ketika guru kita mengajar, maka kita mendapatkan experience dari dia kepada kita. Ya, jadi kenapa kita harus mendengarkan dengan saksama? Oke, kita next. Ya, seorang murid yang baik selain mendengarkan tentunya berlaku sebagai seorang pembantu ya kepadanya. Oke. Nah, seorang pembantu di sini Bapak Ibu bukan menjadi pembantu yang bagaimana ya, tetapi bagaimana meringankan tugas dari seorang guru. Ya, jadi pembantu di sini adalah bagaimana dia membantu meringankan tugas dari guru. Misalnya, ini sudah bapak-bapak dan ibu-ibu ya, gurunya sudah pada kurang. Ya sudah nggak ada yang belajar di sini ya. Misalnya seperti Willy ya, seperti Willy. Willy menjadi apa? Kalau nggak salah jadi ketua kelas, dia bilang ke Bante kemarin. Nah, jadi ketua kelas, jadi dia sangat membantu gurunya ya. Ketika dosennya bilang, "Nih ada tugas, kamu yang sampaikan ke teman-teman." Nah, dia akan sampaikan tugas ini dengan baik. Nah, sehingga disinilah salah satu contoh bagaimana kita membantu seorang guru ya. Jadi bagaimana siswa membantu dosennya meringankan tugas-tugas daripada dosennya. Nah, ini juga termasuk membantu. Dan seperti juga mungkin Bapak Ibu kalau lihat kita punya foto kegiatan, banyak sekali anak-anak yang ya relatif muda, umur mereka di bawah 20, dan mereka semua yang bantu Bante. Ya kan, bantu meringankan apa? Biar Bante nggak repot ya kan, nggak repot mesti nyala ini, nyala itu kan. Ada yang bantu baca arti, ada yang bantu program, ada yang bantu nyalain lampu, dan seterusnya. Nah, sehingga ini salah satu cara untuk membantu. Ya, kita next berikutnya adalah tugas atau sikap dari seorang siswa yang terakhir adalah bagaimana mempelajari ilmu pengetahuan dan seni dari guru dengan sikap yang hormat. Ya.
Jadi bagaimana siswa menerima pelajaran dengan dengan sikap yang baik, yang hormat ya. Kalau mungkin waktu saya masih kecil, Bante juga termasuk yang nakal di kelas ya. Bante juga termasuk yang nakal di kelas. Nah, jadi ketika nakal di kelas, kadang-kadang ketika guru kita lagi belajar, aduh cuek dan seterusnya ya. Tetapi waktu suatu ketika Bante 2018 kalau nggak salah atau 19, Bante minta izin untuk mengajar di sekolah Dharma Widya. Jadi setiap hari Senin Bante datang ke sekolah mengajar. Mengajar masuk di kelas ya, masuk ke kelas dan Bante dikasih kesempatan untuk mengajar anak-anak dari TK, pelajaran pertama masuk TK, kemudian masuk ke berikutnya setelah TK selesai, masuk ke SD. Habis SD selesai, SMP. Habis SMP, mereka dana makan siang. Kemudian habis dana makan siang, masuk ke kelas yang SMA. Ya, jadi Bapak Ibu merasa bagaimana tuh ya? Suara, waduh itu luar biasa. Capeknya tuh banget. Ya, capeknya tuh banget. Itu berasa walaupun kami sebagai biku ya kan ketika masuk di kelas kan tetap anak-anak takut kan melihat Bante langsung pada diam. Apalagi kalau yang mereka-mereka anak-anak yang pernah ikut program Pabaja Samanera, dia lihat saya langsung, wah ini Bante killer ini, langsung diam. Ya, jadi ketika kita masuk di kelas, apa yang terjadi? Oh, ternyata Bapak Ibu nggak gampang jadi guru ya. Nggak gampang jadi guru. Bagaimana Anda mesti ngatur kelas, bagaimana suara Anda mesti besar, ya kan? Karena kalau di sekolah nggak ada mic seperti ini ya. Dan Bante punya suara termasuk yang kecil. Jadi, aduh itu sangat gimana ya, susah ya, nggak terbayang bagaimana pengorbanan dari guru-guru. Dan ya sebagai seorang guru tentunya dia akan senang kalau ketika mengajar muridnya memperhatikan dengan baik. Nah tentunya seperti ini ya. Ketika dia mengajar muridnya akan memperhatikan dengan baik. Nah jadi ini adalah satu sikap penghormatan kepada guru. Oke kita next. Nah sekarang seorang guru membantu siswanya ya dengan 5 cara. Oke. Dengan memimpinnya secara baik-baik. Oke. Nah, jadi seorang guru ketika ketemu siswa juga ya membantunya dengan memimpin dengan baik, dengan sabar ya. Nggak boleh ketemu siswa marah-marah dan seterusnya. Oke, yang kedua adalah mendorong untuk belajar dengan baik ya. Bagaimana yang kedua ini? Mendorong untuk belajar dengan baik. Ya, karena para guru itu akan senang kalau pelajarannya diterima dengan baik. Ya, terutama di sini kalau Anda mungkin pernah ketemu dengan profesor ya. Kalau Bante ketemu dengan profesor, begitu kita makin aktif, makin nanya, dia makin senang dan sudah pasti tugasnya lebih banyak. Jadi waktu Bante kuliah, almarhum profesornya saya yang mengajar, begitu kita aktif nanya, dia akan senang. Oh, ini anak nangkap nih apa yang disampaikan. Sehingga waktu itu Bante dipanggil sama dia, kemudian dibilang, gini, semua yang berkaitan dengan program, waktu itu kami melakukan penelitian pakai program ya, namanya SPSS, yang bisa di kelas cuma Bante. Jadi profesor bilang, semua yang masalah di program mesti melalui saya. Jadi saya mesti ngajarin ke teman-teman. Baru setelah itu mereka konsultasi ke profesor. Nah, jadi makin kita bisa, nah mereka akan makin challenge kita ya. Jadi itu bagaimana cara mereka untuk mendorong kita agar bisa untuk menggunakan ilmu mereka dengan baik ya. Oke, kita next. Mengajarkan mata pelajaran tanpa merahasiakan sesuatu. Oke.
Nah, jadi tugas guru berikutnya adalah mengajarkan tanpa merahasiakan sesuatu. Karena kenapa? Seorang guru yang baik, dia mau siswanya juga menjadi orang yang sukses, ya. Karena beda antara guru sama bos. Kalau guru mau muridnya sukses, kalau bos tidak mau dirinya tersaingi. Jadi beda ya ketika kita di sekolah sama guru dengan ketika Anda di kantor dengan mungkin supervisor Anda dengan manajer Anda. Pasti beda karena mereka nggak akan ajarin kita full. Kalau diajarin full, satu saat nanti Anda bisa karirnya sama seperti dia. Nah, tetapi kalau guru tidak. Guru akan mengajarkan apa yang dia tahu kepada Anda, ya. Nah, jadi ini adalah oke, yang terakhir mungkin. Ya, yang terakhir adalah dengan memuji di antara teman-temannya. Ya, dengan memuji Anda di antara teman-temannya ya. Jadi dengan memuji Anda di antara teman-temannya. Nah, ini adalah sikap dari seorang guru juga yang baik. Ketika Anda berprestasi, nah, sang guru juga akan memuji Anda di depan teman-teman kita ya. Ya, oke. Yang terakhir, slide yang terakhir adalah dengan memberikan perlindungan ke semua arah. Nah, tugas guru yang paling penting adalah ini, dengan memberikan kita perlindungan ke semua arah. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu kita memiliki guru yang salah, maka kita sendiri yang akan menderita. Kita sendiri akan menderita. Kenapa Bante kita sendiri akan menderita? Bante kasih contoh ketika mungkin Bapak Ibu masih ingat dengan cerita Anggulimala, ya. Bagaimana Anggulimala bertapa, berguru dengan seseorang yang dulunya sangat baik. Gurunya ini sangat baik, sangat memiliki kehormatan. Tetapi suatu saat siswa-siswa ya, teman-teman sekelas daripada Anggulimala, mereka merasa, waduh, tersaingi. Sang guru ini lebih sayang sama Anggulimala daripada ke kami. Ya, oleh karena itulah mereka menghasut guru mereka. Sudah, bilang aja kasih challenge ke Anggulimala bla bla bla. Akhirnya ya gurunya bilang, "Oke, untuk menunjukkan bakti kamu kepada saya, tolong cari 1.000 jari." Ya, 1.000 jari. Maksudnya apa nih 1.000 jari? Jadi 1.000 jari ini dikumpulkan untuk menjadi bakti, syarat kepada guru. Ya kan? Karena kenapa? Tujuan dari teman-teman sekelas Anggulimala adalah biar Anggulimala ini dibunuh sama orang ya. Karena tentunya kalau Anda diminta misalnya, Pak minta jari Anda, mau kasih nggak? Pasti nggak mau. Ya caranya adalah gimana? Mau nggak mau untuk mendapatkan jari ya banyak yang dibunuh. Nah jadi ini adalah contoh ketika kita memiliki guru yang salah. Oleh karena itulah kita harus bersyukur ya. Kalau kita memiliki guru yang baik, kita kenal guru yang baik, nah maka kalau kita memiliki guru yang baik, nah kita harus menjalin hubungan yang baik dengan mereka ya. Melaksanakan yang tadi Bante bilang, menghormati bla bla bla, dan sehingga akan terjadi hubungan yang harmonis di antara guru dan siswa. Nah, jadi kalau guru dan siswa ini harmonis, maka secara tidak langsung knowledge atau pengetahuan itu akan datang kepada Anda sebagai seorang siswa. Ya, Anda mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa sehingga Anda sendiri yang beruntung sebagai siswa kalau kita memiliki guru yang baik. Kalau kita memiliki guru yang salah, nah kita sendiri yang akan pusing ya. Kita sendiri yang akan pusing. Nah, jadi hari ini mengenai Sigalowada Sutta untuk
arah selatan